Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Kamalia Putri dengan nomor NPM 160322040 dari kelas A mata kuliah Teknologi Pengembangan Obat Tradisional, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Yang pertama yaitu ada kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat yang banyak dimanfaatkan di wilayah Asia, digunakan secara turun-temurun sebagai bahan pangan dan obat tradisional. Bagian utama yang dimanfaatkannya adalah rimpang. Kandungan kimia utamanya, rimpang kunyit mengandung senyawa aktif utama yaitu kurkuminoid. Kurkumin merupakan komponen bioaktif dominan yang berperan penting dalam aktivitas farmakologis kunyit. Aktivitas farmakologinya yaitu antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, hipolipidemik, dan hepatoprotektor. Dan peran kurkumin pada penyakit metabolik yaitu berperan dalam hiperkolesterolemia dan diabetes mellitus tipe 2. Mekanisme kerjanya menekan proses peradangan kronis dan mengurangi komplikasi akibat inflamasi metabolik. Selanjutnya, aktivitas antioksidan kurkumin yaitu menurunkan stres oksidatif, mencegah kerusakan endotel pembuluh darah, mendukung pencegahan progresivitas penyakit metabolik, dan potensi pengembangan sediaannya berpotensi dikembangkan menjadi fitofarmaseutika terstandar. Pengembangan bentuk sediaan barunya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sediaan, meningkatkan keberterimaan pasien, dan meningkatkan kepatuhan penggunaan. Kemudian terdapat klasifikasi taksonomi kunyit dengan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Liliopsida, Orodo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genusnya Curcuma, dan spesiesnya Curcuma longa. Selanjutnya, di sini terdapat formula untuk tablet kunyit, yaitu ekstrak kering rimpang kunyit dengan fungsi bahan aktif utama menggunakan konsentrasi 20%. Piperin ekstrak lada hitam itu sebagai bahan aktif komplementer untuk peningkat bioavailabilitas dengan konsentrasi 2%. Kemudian Avisel pH 102 sebagai pengisi 40%, Amprotab sebagai penghancur 15%, magnesium stearat, lubrikan sebanyak 1%, aerosil, glidan dan adsorben 2%, dan laktosa sebagai pengisi diet sampai 100%. Selanjutnya ada preformulasi untuk bahan aktif utama yaitu ekstrak rimpang kunyit. Rimpang kunyit dari dataran rendah memiliki kandungan senyawa aktif lebih tinggi. Kemudian pembentukan metabolit sekundernya dipengaruhi oleh suhu dan intensitas cahaya. Senyawa utamanya ada kurkumin, desmetoxikurkumin, bis-desmetoxikurkumin, dan senyawa lainnya ada minyak atsiri, oleoresin, resin, lemak, protein, dan mineral. Minyak atsirinya diperoleh melalui destilasi uap rimpang kunyit yang mengandung senyawa volatil, zingiberin, sesquiterpen, sineol, borneol, dengan aktivitas farmakologis yaitu antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Untuk spesifikasi ekstrak kunyit, pemberiannya ekstrak kental, warna kuning, baunya khas, dan rasanya agak pahit, dengan kadar air kurang dari 10%, abu total kurang dari sama dengan 0,4%, dan kadar abu tidak larut asam kurang dari sama dengan 0,1%. Selanjutnya ada preformulasi untuk zat tambahannya yaitu ada ekstrak lada hitam. Pemberiannya ekstrak kental, warna coklat tua, bau khas, rasa pedas, dengan kadar air kurang dari sama dengan 14%, kadar abu total kurang dari sama dengan 1,7%, kadar abu tidak larut asam kurang dari sama dengan 0,2%. Digunakan sebagai bioenhancer untuk senyawa piperinnya. Kemudian Avisel pH 102 dengan pemberian putih tidak berbau, kristal bubuk, terdiri dari partikel berpori dengan kelarutan praktis tidak larut air, larut asam, dan relatif besar pelarut organik. Stabilitasnya material higroskopis yang stabil, disimpan di wadah tertutup rapat pada tempat yang sejuk dan kering. BJ-nya 0,337 untuk bulk, 0,478 untuk tap, dan 1,512 sampai 1,668 gram per cm per centimeter kubik
untuk true. Inkompatibilitasnya yaitu inkompatibel dengan agen pengoksidasi yang kuat. Penyimpanannya yaitu simpan dalam wadah yang kering, kegunaannya sebagai bahan pengisi. Selanjutnya yaitu terdapat preformulasi untuk amprotap dengan pemberian serbuk massa keras putih atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil di udara tetapi mudah menyerap bau. Kelarutannya mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform ether, dengan stabilitas dalam keadaan kering stabil terhadap bahan kimia dan mikroorganisme. Kemudian inkompatibilitasnya dengan agen pengoksidasi kuat, kegunaannya bahan penghancur. Kemudian ada magnesium stearat dengan pemberian serbuk halus, putih, dan voluminous. Bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Dengan suhu lebur 117-150 derajat Celcius, kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether. Stabilitasnya stabil apabila disimpan di tempat yang kering dan mengalami penguraian apabila disimpan di tempat yang dingin. Inkompatibilitasnya dengan asam kuat, basa, dan garam besi. Hindari pencampuran bersama oksidator kuat, aspirin, dan vitamin, dan garam alkaloid. Kegunaannya untuk lubrikan dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, preformulasi untuk aerosil. Aerosil ini dengan pemberian bubuk warna biru putih, tidak berbau, tidak berasa, dan amorf. Untuk kelarutannya, praktis tidak larut dalam pelarut organik, air, asam, kecuali asam hidroflorat. Larut dalam pelarut panas alkali hidroksida, dan larut dalam air 150 mg per liter dengan suhu 25 derajat Celcius pada pH 7. pH-nya 3,5-5,5, suhu lebur 1600 derajat Celcius. Stabilitas bersifat higroskopis dan mampu menyerap air dalam jumlah besar. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan sediaan dietilstilbestrol dan penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat dengan penyerapan kelembapan yang berlebih. Kegunaannya untuk gelidan. Kemudian ada laktosa. Laktosa ini pemberiannya serbuk atau massa hablur, keras, putih atau putih krem dan tidak berbau. Kelarutannya larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, suhu leburnya 223-252,2 derajat Celcius. Kemudian stabilitasnya dapat ditumbuhi jamur pada kondisi lembab dan menjadi coklat selama penyimpanan yang dipercepat dengan adanya panas dan lembab. Kemudian untuk inkompatibilitasnya itu dengan oksidator kuat. Dalam campuran bersama roksifiban asetat dapat memicu reaksi hidrolisis gugus ester dan amin, bereaksi dengan amin primer dan sekunder. Kemudian kegunaannya yaitu sebagai pengisi, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, sejuk, dan kering. Kemudian di sini terdapat daftar pustaka yang menjadi acuan untuk dibuatnya formula tablet pada kunyit. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.